Cipta Dana Sekuritas. Nanti temanya adalah terkait dengan menatap saham pertambangan imbas kenaikan harga batu bara yang menaik secara sepekan. Oke, jadi kenapa batu bara ya? Karena memang kita bisa melihat dari keadaan seluruh market ya. Sektor energi ini bergeraknya sangat volatil begitu. Dan kalau misalkan kita menilik dari sektor energi, mungkin kita bisa mengawalinya dari batu bara ya. Mungkin aku akan sedikit update ini terkait dengan harga batu bara, walaupun fluktuatif begitu ya, tapi di penutupan kemarin ini harganya sangat bagus, sobat investor. Batu bara nih ya, pada penutupan perdagangan kemarin, harga kontrak futures untuk batu bara thermal ice Newcastle ini melesat 2,46%. Jadi sekarang harganya sudah kembali ke level psikologis, yaitu di 83,35 US dollar per ton. Dan juga ini fluktuasi yang tinggi harga batu bara tentunya memiliki ekor ya terhadap pasar keuangan secara global juga. Dan juga di sisi lain kalau misalkan kita berbicara tentang minyak mentah begitu, minyak mentah juga melesat lebih dari 30% ini sobat investor, dan ini juga menjadi sentimen positif ya, karena ini merupakan bahan bakar fosil juga begitu ya. Dan apalagi kita melihat demand sekarang batu bara sangat tinggi dan lain hal sebagainya, dan pertanyaannya adalah apakah ini akan memiliki respon yang positif terhadap capital market di Indonesia, dan bagaimana dengan sektor energi yang ada di Indonesia. Nah, kita akan membicarakan hal tersebut dengan narasumber kita, yaitu Zabrina Raisa as the head of online trading dari Cipta Dana Sekuritas. Kita langsung saja terhubung dengan Mbak Sabrina. Masih belum terpantau Mbak Sabrina bergabung dengan IDX Channel. Mungkin aku akan menitik kembali juga pergerakan IHSG pada hari ini yang memang dibuka menguat, tapi sekarang di penutupan sesi pertama justru merengkek ya di level 6.330. Adapun indeks harga saham gabungan pada sekarang itu berada di level 6.330, dan kita bisa melihat terdapat 220 saham yang melemah, sedangkan 226 saham yang bergerak secara menguat. Dan itu mungkin yang bisa dikabarkan. Dan ada pun Mbak Zabrina di X Channel. Halo Mbak Zabrina. Mbak Sabrina. Halo. Halo Mbak. Halo Mbak Sabrina, apa kabar Mbak? Baik Mbak Clara, gimana Mbak Clara kabarnya? Ini baik nih ya, walaupun di tengah pandemi kita harus tetap semangat ya Mbak ya. Oh ya Oke. Mbak, kan kita sekarang akan membahas terkait dengan saham pertambangan nih ya. Mungkin seperti yang kita bisa tahu dari Badan Energi Nasional yang sangat optimistis ya, di tahun 2021 ini akan lebih baik daripada 2020 dengan kenaikan ya kira-kira 2,6% gitu ya untuk sektor pertambangan. Tapi menurut Mbak Zabrina sendiri gimana? Setuju nggak dengan optimisme dari IAE ini? Iya, setuju sekali ya, karena kita tahu memang secara demand di tahun 2021 memang ekspektasinya akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Kenapa? Karena kita lihat juga dari sisi permintaan batu bara sendiri, kita tahu ekspor batu bara ini kan merupakan ekspansi. Dengan ekspor yang kita lakukan untuk batu bara ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk PDB ekonomi Indonesia, dan kita lihat untuk tahun ini akan lebih baik permintaannya sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Clara bahwa di tahun 2020 saja produksi dari batu bara ini juga melebihi target, yakni sekitar 102%, dan kita expect dengan pandemi yang harapannya juga akan semakin mereda dan status pandemi ini mungkin harapannya juga akan nanti berakhir, tentunya ini juga akan bisa memberikan katalis positif bagi perusahaan, karena selama ini jika pandemi ini belum berakhir, artinya juga company masih cenderung wait and see untuk melakukan adanya corporate action. Jadi mungkin mereka lebih berhati-hati, karena kita tahu juga dengan pandemi yang saat ini terjadi membuat pinjaman-pinjaman dari perbankan untuk industri salah satunya pertambangan juga lumayan konservatif gitu. Jadi ini juga kan tidak jadi cukup berhati-hatilah untuk industri ini gitu. Jadi harapannya dengan pandemi yang akan berakhir,
semoga company-company pertambangan juga bisa melakukan ekspansi bisnisnya sesuai dengan target yang dimiliki oleh setiap company. Ya, semoga pandemi cepat berakhir ya Mbak ya, karena memang semua sektor ini tergantung pada pemulihan ekonomi yang tentunya searah dengan selesainya pandemi COVID-19 ini. Tapi untungnya vaksinasi sudah berjalan dan sekarang sudah ada tambahan vaksinnya seperti AstraZeneca dan juga secara domestik juga vaksinasi ini akan diproduksi secara domestik juga begitu. Semoga ini akan menjadi angin segar begitu ya untuk sektor-sektor terdampak, terutama juga sektor pertambangan ini ya Mbak. Cuma kalau misalkan kita tadi melihat ya dari sektor batubara ini sendiri yang sedang naik tinggi, apabila kita melihat dari sektor energi yang luar biasa lagi, walaupun fluktuatif, tapi sekarang lagi ada di state of mind yang lumayan bagus begitu ya. Sebenarnya apa pengaruhnya ke pasar global? Apa pengaruhnya ke pasar saham Indonesia, Mbak? Ya, untuk pasar saham Indonesia ini terpantau ya beberapa saham yang terkategori sektor pertambangan, lebih tepatnya di industri coal ini juga mengalami kenaikan beberapa waktu ini. Mungkin kita bisa mention dari Adaro, PTBA, ITMG, itu juga mengalami kenaikan. Dan terutama hari ini mungkin bisa diperhatikan juga oleh para investor di tengah hari ini IHSG yang mengalami pelemahan di penutupan sesi pertama. Ini lebih disebabkan karena dari domestik sendiri, kita tahu baru saja data dirilis mengenai trade surplus sekitar 2 billion US dollar, di mana ini juga below dan konsensus, karena konsensus memperkirakan akan berada di atas level 2 USD miliar 2 USD, dan kita lihat juga ini lebih karena ekspornya mengalami penurunan sekitar 0,9% secara month of month, sehingga ini mungkin direaksi positif untuk kondisi IHSG hari ini justru direaksi negatif untuk kondisi IHSG hari ini. Karena di awal pembukaan tadi kalau kita perhatikan IHSG sempat berada di teritori positif karena merespon kondisi dari Dow Jones dan juga S&P 500 yang juga mengalami penguatan, namun di pertengahan sesi IHSG justru terjadi pembalikan arah. Iya, justru kalau misalkan kita melihat ya, pagi-pagi hari Senin gitu ya, Mbak Sabrina, kita lihat indeks harga saham gabungan warnanya hijau, itu enak banget dilihat. Tapi nggak taunya di penutupan sesi pertama malah ditutup di teritori negatif seperti ini. Betul Dan sekali. tadi Mbak Sabrina juga udah bilang tuh ya, banyak sekali sentimen yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan berada di zona merah gitu ya, di pertengahan hari ini. Ini sampai berapa lama Mbak? Kira-kira sekuat apa sentimen ini akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan secara keseluruhan? Iya, untuk hari ini sih kita lihat IHSG memang ada potensi mengalami pelemahan terbatas karena tadi disampaikan dengan data yang baru saja dirilis dari domestik membuat hari ini kemungkinan IHSG direspon negatif. Namun di sisi lain kita lihat dari secara global dan juga kondisi dari vaksinasi yang dilakukan secara massal ini, sebetulnya ini masih memberikan angin segar untuk kondisi IHSG, terutama kalau kita lihat secara teknikal, IHSG sendiri masih bertahan di atas level 6.300. Ini artinya kita lihat potensi short term, mungkin IHSG memang masih ada pelemahan nanti di sesi kedua. Namun pelemahannya mungkin tidak sedalam pelemahan yang kita perkirakan, mungkin hanya lebih bersifat melemah terbatas. Oke, jadi memang melemah terbatas dan masih wajar begitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oke, ini memang ya indeks harga saham gabungan nih ya. Kalau misalkan kita lihat dari tahun lalu juga 2020 sempat di level 3.900. Mbak inget gak sih zaman-zaman di 3.900 trading halt terus, dan sekarang ya walaupun melemah gitu ya di pertengahan hari ini, cuman ya lumayan sekali ya Mbak ya, dari 3.900 sekarang udah ditembus 6.000, itu luar biasa Mbak. Tapi kalau kita misalkan balik lagi nih, kita berbicara terkait dengan batu bara gitu ya, yang kita tahu walaupun 2020 sempat berada di its lowest point gitu, tapi sekarang demand-nya juga tinggi. Dan seperti yang kita tahu ya, ada satu negara nih, yaitu China, yang sangat tergantung sekali ya sama batu bara. Dan kalau misalkan kita melihat konsumsi batu bara setahun penuh di China ini justru naik 0,6% secara year on year. Berarti ini menandai kenaikan dalam 4 tahun berturut-turut ya. Ini menurut data yang dilansir dari Biro Statistik Nasional dari China. Dan apakah ekspor Indonesia ke China akan memiliki sentimen positif terhadap Indonesia, dan apakah ini berjangka panjang, Pak?
Ya, untuk long term kita lihat ekspor ke China ini masih positif ya, Mbak. Karena kita lihat juga memang dari kondisi kebutuhan dari demand dari China sendiri ini masih sangat cukup besar, dan supply dari Indonesia saya rasa juga masih cukup. Dan di sisi lain juga kita lihat dengan kenaikan sekitar 0,6% secara year on year, kita tahu juga PMI manufacturing di China juga mengalami perbaikan, artinya kondisi aktivitas bisnis di China juga lebih baik dibandingkan tahun kemarin, karena kita tahu pandemi ini kan terjadi bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia, bahkan di China gitu. Jadi dengan kondisi perbaikan manufaktur mereka juga ini memberikan sinyal positif bahwa di tahun ini tentunya konsumsi dari batu bara di China ini juga masih sangat erat sekali hubungannya dengan Indonesia gitu. Dan kita lihat sih untuk positif long term ini masih sangat cukup baik, tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan karena sekarang juga dari kondisi global semua memperhatikan sesuatu yang disebut dengan green energies. Green energies ini memperhatikan adanya indikator ESG, jadi environmental, social, and governance, yang mana kita lihat juga ini kan berhubungan erat juga dengan batu bara. Tapi kita lihat mungkin ini akan berefek di tahun 2022 onwards, tapi di tahun 2021 kita lihat sih mungkin masih ada lebih ke arah positif ya, karena kita tahu tadi Mbak Clara juga sampaikan tahun kemarin IHSG melemah cukup dalam, dan juga beberapa industri di real sektor juga mengalami pelemahan, dan tentunya ini batu bara juga harapannya tahun ini akan recovery. Oke, baik Mbak. Seperti yang kita tahu ya, memang batu bara ini memiliki fluktuasi harga, tapi sekarang ada di zona positif begitu ya, perkembangannya cukup bagus. Dan menurut Mbak Zabrina ini, emiten mana yang diuntungkan dengan kenaikan harga batu bara sekarang ini? Iya, untuk batu bara yang kita tahu di Newcastle itu sekitar 87,75 ya kemarin terpantau. Kita lihat beberapa saham batu bara ini bisa diperhatikan, baik itu PTBA, Adaro, ITMG. Kita lihat ini masih ada potensi karena terkait dengan yang mengalami batu bara acuan. Di sisi lain juga kita lihat perlu diperhatikan mungkin ada satu company yakni PTBA, karena juga biasanya kan membagikan dividen, dan baru saya juga merilis laporan keuangannya di quarter 2020 gitu. Jadi ini mungkin nanti akan bisa menjadi sinyal positif juga. Namun perlu diperhatikan, tetap berhati-hati juga karena biasa habis dividen harga sahamnya mungkin akan terkoreksi. Tapi nanti kita tunggu ada RUPS yang berlangsung kalau nggak salah tanggal 29 Maret tahun 2021. Ini mungkin nanti akan dibahas kira-kira pembagian dividennya seperti apa. Biasanya sih kalau secara historical dividen payout ratio-nya ini di kisaran 75%. Seperti itu. Oh gitu, jadi jangan terlena dulu ya sama dividen ya, karena kedepannya kita masih harus melihat kinerja dari perusahaan itu seperti apa begitu. Kalau dari emiten-emiten yang tadi Mbak Zabrina sebutkan nih, ada nggak sih emiten unggulan dari Mbak Zabrina sendiri? Ya, untuk unggulan ya, kita lihat lebih ke back to fundamental. Yang kita perhatikan adalah beberapa saham yang memang secara fundamental resultnya itu bagus gitu Mbak. Jadi mungkin tadi PTBA, revenue-nya itu juga itu sekitar 16,7%. Ini lebih disupport karena sales volume dari batu bara ini mengalami kenaikan. Sehingga di bottom line-nya juga naik sekitar 50%. Jadi profitnya naik sekitar 50% secara quarter on quarter. Dan kita lihat juga selain PTBA mungkin yang menarik yakni Adaro. Karena Adaro sendiri kita lihat secara fundamental kembali lagi di tengah demand yang mengalami pelemahan karena adanya pandemi di tahun kemarin, tapi kita perhatikan untuk Adaro sendiri masih sangat cukup baik untuk bisa mengontrol Adaro punya cash flow. Jadi artinya secara pengaturan operational cost dan lain sebagainya itu juga sangat cukup baik untuk Adaro. Dan kita lihat juga meski net profit itu mengalami pelemahan sekitar 60% year on year, tapi kita lihat secara overall di fourth quarter ini tadinya sempat negatif tapi kembali ke positif, jadi ada turnaround. Jadi ini cukup menarik untuk Adaro, dan juga ini mungkin maaf Mbak, untuk Adaro dan karena Indi tadi sempat terputus sedikit. Iya, sorry. Mbak Zabrina. Halo Mbak. Tadi jelas, sempat terputus sedikit Mbak. Sudah begitu jelas, iya tadi mungkin koneksinya ya, tidak apa-apa Mbak, sering terjadi. Tadi selain Adaro,
apalagi Mbak? Iya, ada ROL, ada PTBA tapi jangan lupa kita tunggu nanti RUPS yang berlangsung tanggal 29 Maret. Oh ya, nanti mungkin bisa diperhatikan juga kira-kira highlight yang diberikan dari manajemen, mungkin secara guidance-nya seperti apa tahun depan, tahun ini dan juga tahun depan, dan juga berapa persen dividen payout ratio yang akan dikontribusikan untuk pemegang saham. Dan sisi lain juga mungkin karena Indi juga melakukan diversifikasi secara bisnis ya. Jadi menarik sekali karena Indi ini sendiri juga melakukan adanya diversifikasi bisnisnya itu lebih ke EBT ya. Jadi Indi itu kan punya bisnis dari bisnis hulu ke hilir. Nah, ini nanti ada diversifikasi bisnisnya itu adalah EBT, energi terbarukan. Dan ini mungkin cukup menarik ya. Dan juga Indi sendiri, sepengetahuan saya juga telah mengeluarkan yang namanya Sustainability Report, di mana foreign investor itu sangat menyukai company-company yang sudah menerapkan ESG. Yang tadi disampaikan bahwa environmental, social, and governance. Jadi ini cukup menarik juga ya untuk diperhatikan oleh para investor. Oke Mbak Zabrina, tapi selain Indi yang mengamalkan dari ESG ini ya untuk go green begitu, ada nggak sih selain Indi perusahaan lain yang mengamalkan ESG ini juga? Ya, untuk batu bara, so far yang paling implementasinya saat ini sangat cukup konsisten itu adalah Indi ya, karena belakangan juga banyak kan sustainability report ini kan secara konsisten harus dirilis ya, dan di dalamnya terdapat ada yang namanya ESG score. Nah, so far sih Indi yang menerapkan hal tersebut, tapi kita masih lihat kemungkinan sebetulnya green energies ini kan implementasinya mungkin saat ini masih dalam bentuk proses. Mungkin nanti tahun depan 2022 mungkin ini baru akan terlihat ya ke depan akan seperti apa, karena company-company yang telah menerapkan ESG sebetulnya juga banyak, mungkin dari sisi perbankan dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau Indi karena ini main core-nya adalah batu bara dan dia bisa mengaplikasikan ESG, ini luar biasa berarti ya Mbak ya. Iya, mungkin bisa diperhatikan ya. Iya, bisa menjadi tolak ukur pemikiran gitu ya. Dan kalau misalkan nih sobat investor masih pengen kepo terkait dengan sektor energi, pengen kepo tentang emiten apa yang diuntungkan dari kenaikan batu bara ini, sobat investor bisa langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar karena ini memang live IG interaktif dan nanti pertanyaan kalian bisa langsung dijawab sama Mbak Zabrina. Nggak apa-apa ya Mbak Zabrina, nanti banyak sobat investor nih yang nanya-nanya nih terkait dengan sektor energi. Iya Mbak Zabrina, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan batu bara lagi yang memang lagi on demand begitu ya, ada pertanyaan ini dari sobat investor, bagaimana proyeksi konsumsi batu bara ke depan? Apakah lebih banyak ke arah ekspor atau lebih banyak ke arah domestik? Terima kasih. Bagaimana Mbak? Iya, kalau untuk ekspor dan impor kita lihat sebenarnya kalau secara domestik seperti PTBA itu kan konsumsinya domestik lebih besar ya. Mungkin kalau untuk PTBA sekitar 60% itu lebih ke PLN gitu ya. Dan kita tahu juga ini masih sangat dibutuhkan untuk demand dari batu bara ini sendiri. Namun di sisi lain untuk ekspor seperti yang tadi Mbak Clara juga sampaikan seperti China mengalami kenaikan dari sisi demand-nya itu sekitar 0,6% year on year. Saya lihat sih ini masih sangat cukup bagus ya potensinya ke depan. Jadi baik untuk ekspor dan juga dari dalam negeri sendiri memang kita tahu coal ini juga masih sangat dibutuhkan gitu. Meski kita tahu nanti ke depan adanya nanti energi terbarukan dan lain sebagainya, mungkin nanti ini juga menjadi salah satu hal alternatif yang bisa dilakukan oleh company untuk bisa mendiversifikasi bisnisnya lagi agar bisa tetap sustain dan juga eksis gitu. Oke, jadi kuncinya adalah diversifikasi dari si company-nya itu lagi ya. Oke Mbak, ini masih terkait dengan batu bara nih Mbak. Seperti yang kita tahu memang demand-nya ini sangat tinggi ya batu bara, apalagi mengingat China sekarang ekonominya sudah bergeliat lagi begitu ya. Waktu itu memang di tahun 2020, walaupun tidak terkontraksi, ekonominya China ini berada di level 2,3%, tapi tahun ini China menargetkan ekspansi yang cukup besar gitu ya di 2 digit. Tapi Mbak, kita bisa melihat ya demand dari batu bara ini untuk ke China sangat tinggi karena memang China ini berada di winter season gitu. Jadi di mana penggunaan electricity itu sangat tinggi karena lagi winter season, kayak misalkan untuk pemanas ruangan, pemanas air panas dan lain hal sebagainya, dan itu membutuhkan energi lebih begitu ya. Makanya batu bara dari Indonesia dan batu bara dari developing countries itu mereka sangat menerima sekali, dan adanya relaksasi impor juga berarti untuk batu bara. Dan tapi winter is
going to over gitu Mbak. Menurut Mbak gimana ini? Iya, memang betul sekali bahwa tadi yang tadi Mbak Clara sampaikan ya, dengan adanya musim winter, tentunya ini apa ya, mengangkat harga batu bara juga karena permintaannya kan cukup besar gitu ya. Dan di sisi lain juga kenaikan impor batu bara tidak hanya dari China tapi juga dari India, Jepang, Korea Selatan. Ini juga cukup menarik ya, karena ini juga mengangkat harga batu bara secara global dan juga harga batu bara acuan gitu. Jadi ya memang ini kondisinya seperti itu, meski di tahun 2020 beberapa company yang telah merilis laporan keuangan tadi disampaikan seperti Indi, PTBA, Harum, dan juga ITMG yang semua terkategori dari sisi sektor pertambangan khususnya batu bara, memang secara year on year ini tidak luput dari penurunan dari sisi revenue dan juga net profit secara year on year. Tapi secara quarterly basis di fourth quarter compared to third quarter ini menunjukkan adanya tren yang mengalami kenaikan. Kenapa? Karena tadi sesuai sekali bahwa kan winter season ini biasanya terjadi di bulan Desember. Dan memang terlihat dari bulan Desember, Januari ini harga batu bara acuan ini juga merangkak naik. Sehingga ini sangat menarik ya, karena beberapa waktu lalu juga dari sempat harga saham yang terkategori batu bara ini melemah, perlahan mengalami kenaikan, dan mungkin di first quarter ini potensinya masih mengalami kenaikan karena kita lihat juga nanti yang kita tahu RUPS dari pembagian dividen, karena beberapa diantaranya tidak hanya PTBA, untuk ITMG juga secara konsisten juga membagikan dividen, meski mungkin pandemi terjadi, tapi secara company mereka tetap komit untuk membagikan dividen. Jadi ya ini sesuatu hal yang menarik juga ya, tapi perlu diperhatikan kembali lagi tadi penerapan ESG, mungkin ini akan sedikit berpengaruh negatif, tapi ini efeknya mungkin akan terjadi di tahun 2022 onwards. Oke, jadi kita harus patut apresiasi ya bagi emiten-emiten yang kayak TMG, PTBA, karena walaupun mereka di tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19 begitu, walaupun memang secara keuangan tidak begitu baik di tahun 2020, tapi tetap saja komit untuk membayarkan dividen gitu ya kepada para investor. Jadi kita patut apresiasi berarti ya Mbak Sabrina ya. Iya, committing janji itu sangat sulit loh, apalagi these days gitu ya. Dan juga kita sudah melihat nih Mbak ya, dari tren harga batu bara sekarang yang naik gitu-gitu ya. Dan di sisi lain, menurut Mbak Sabrina, apa yang harus dilakukan investor, apalagi yang memiliki portofolio di sektor pertambangan ya, untuk sekarang-sekarang menilik dari kenaikan harga batu bara yang cukup signifikan sekarang? Ya, untuk teman-teman investor yang sudah memiliki saham batu bara, congrats ya, karena kan kita lihat berarti harusnya memiliki harga di bawah kondisi saat ini. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang baru masuk, harus diperhatikan juga secara teknikal harga-harga support dan juga resistennya itu akan berada di level berapa, seperti itu. Dan kalau saya lihat sih untuk first quarter ini dan juga sepanjang tahun 2021 mungkin masih sangat cukup bagus untuk batu bara. Ya, karena kembali lagi tahun kemarin juga sudah low base, sehingga kita lihat juga tahun ini harusnya lebih better, seperti itu. Oh baik Mbak Sabrina, jadi memang kita harus menilik lagi dari performa si company itu sendiri. Dan setelah sebelumnya sempat diabaikan beberapa pekan, ini sektor pertambangan kan memang sedang menaik lagi begitu ya. Dan menurut Anda rekomendasi saham pertambangan yang menarik pekan ini, untuk pekan ini ya, sangat short term, apa saja Mbak? Ya, untuk short term ini mungkin bisa diperhatikan ya, seperti tadi ada Adaro mungkin di support 1.200, teman-teman investor sudah bisa lihat, karena tadi didukung oleh perbaikan dari kondisi kinerjanya, dan juga ITMG mungkin di level 11.500 ini juga bisa diperhatikan. Dan Indi sendiri di level 1.500 ini mungkin bisa menjadi entry level point yang tepat, tapi perlu diperhatikan juga untuk hari ini mungkin IHSG sendiri kan terpantau mengalami pelemahan ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan spekulatif buy untuk beberapa saham tersebut, karena kalau nanti ternyata IHSG di sesi kedua masih melanjutkan pelemahan, nanti mungkin ini bisa dicermati juga oleh para investor. Oke, tadi kita sudah bahas tentang entry level dan juga itu ya, supportnya. Bagaimana dengan resistensinya, Mbak? Dari mulai Adaro mungkin? Ya, untuk Adaro kita lihat kalau break di 1.280, ini mungkin bisa akan menguji ke level di atas 1.300 ya.
Nanti kalau misalnya untuk ITMG, kita lihat juga hari ini ITMG mengalami kenaikan. Sebenarnya secara overall, baik itu Adaro, ITMG, PTBA, Indi, hari ini cukup bagus ya, karena menguat di tengah indeks yang mengalami pelemahan. Tapi untuk ITMG mungkin resisten di level 12.000, dan juga untuk Indi, ini di level 1575. Dan PTBA ini kita lihat juga channeling uptrend. Jadi kalau nanti breakout di 2800, ini bisa diperhatikan resistance selanjutnya di level 2900. 2.900. Oke, kalau begitu. Ini Mbak Zabrina, ada satu pertanyaan dari sobat investor dari Pak Joseph. Apakah saham batubara masih bagus untuk dikoleksi karena adanya sentimen lingkungan hidup? Begitu Mbak Zabrina. Ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, bahwa lingkungan hidup ini kan terkait dengan ESG ya, tadi environmental, social, and governance. Memang kondisinya foreign investor itu sangat fokus sekali, sangat concern dengan ESG tersebut, sehingga banyak company juga perlahan berlomba-lomba juga untuk merilis sustainability report gitu. Jadi untuk ke depan memang ini akan terreflek di tahun 2022 onwards, mungkin akan ada penurunan dari sisi batubara sendiri, dari sisi volume, karena kita lihat juga mungkin dari domestik ini masih sangat berperanan, tapi dari foreign investor akan melihat seperti apa penerapan ESG dari setiap company batubara gitu, karena kan kita lihat juga beberapa sektor lainnya, baik itu perbankan, untuk consumer, beberapa diantaranya sudah menerapkan ESG tersebut, karena kan mereka akan mengeluarkan yang namanya ESG score. Jadi setiap indikator, baik itu environmental, social, governance, itu sendiri memiliki skor masing-masing. Dan tentunya banyak penelitian yang melihat bahwa penerapan ESG sendiri nampaknya di kemudian hari akan mempengaruhi yang namanya stock return gitu. Karena investor melihat dengan adanya penerapan ESG, harusnya company secara komit memperhatikan yang namanya lingkungan hidup, yang kita tahu semuanya sekarang concern ke arah sana seperti itu. Oke, jadi ESG score ini sangat matter gitu ya Mbak ya, apalagi di kemudian hari nanti mungkin investor-investor juga akan melihat apabila company ini mengaplikasikan dan mengimplementasikan lingkungan hidup yang baik ya in returns, dan ini akan menjadi pilihan yang sangat baik begitu ya, dan ini juga menguntungkan bagi company-nya begitu ya Mbak. Dan juga Mbak, ada satu lagi pertanyaan dari sobat investor dari Pak Dendi. Pengaruh limbah batubara B3 yang dihapuskan oleh Pak Jokowi, bagaimana pengaruhnya? Apakah ini menjadi sentimen positif ataupun sentimen negatif? Begitu Mbak. Ya, untuk limbah itu harusnya kita lihat Pak Presiden harusnya tentunya ini memperhatikan kondisi lingkungan ya. Kembali lagi concern berarti bukan hanya dari luar negeri, dari dalam negeri pun government sudah sangat aware dengan yang namanya lingkungan hidup gitu. Jadi ya harapannya sih mau nggak mau company harus tetap adjust dengan peraturan ataupun regulasi yang ada dari government, karena ke depan kita tahu mungkin harapannya kan company nggak hanya meng-create profit ya, tapi juga tetap memperhatikan lingkungan, karena kita tahu ke depan di kemudian hari kita masih punya anak dan cucu dan lain sebagainya, yang harapannya juga lingkungan kita masih tetap terjaga. Mungkin dari sisi company ada cost yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya, tapi tentunya ini untuk jangka long term harusnya akan lebih positif ke depan. Baik Mbak. Dan juga tadi jawaban dari Mbak Zabrina ini sangat dielaborasikan dengan baik, dan juga apabila sobat investor yang mau bertanya terkait dengan sektor pertambangan, emiten mana yang harus dilihat gitu ya di pekan ini maupun long term juga bisa Anda tanyakan, langsung saja ketik di kolom komentar dari IDX Channel ini, nanti Mbak Zabrina langsung jawab begitu ya. Aduh Mbak Zabrina makan apa sih, pinter banget. Iya Mbak Zabrina, aduh. Mbak Zabrina, ini ada satu lagi nih sobat investor nanya, nggak apa-apa ya kita jawab bareng-bareng ya. Dari Pak Arif, laporan keuangan 2020 dari Antam kan sudah rilis nih. Prospeknya gimana ke depannya? Trennya naik atau masih slow aja ya? Gimana Mbak Zabrina tentang Antam nih? Ya, menarik ya. Untuk Antam memang beberapa waktu lalu ini memang kenaikannya sudah cukup signifikan. Karena kita tahu dengan adanya isu bahwa Tesla mau masuk ke Indonesia dan lain sebagainya, dengan kebutuhan dari sisi nikel sendiri dan lain sebagainya, juga kita lihat memang mendongkrak dari sisi Antam ya. Tapi kembali lagi untuk sekarang saat ini kan investor itu kan melihat adanya sektor shifting ya, karena kemarin sempat ramai semua mengakumulasi saham Antam, tapi di sini kembali lagi kan
to fundamental, melihat juga implementasinya seperti apa. Jadi kita lihat ini memang kondisi Antam pelemahan hari ini juga nggak cuma Antam, tapi juga beberapa company yang bergerak di sektor nikel, yang ada nikelnya juga mengalami pelemahan. Mungkin bisa disampaikan seperti Harum, hari ini juga Harum mengalami pelemahan, karena sebetulnya Harum sendiri masih dominasi dari produksi batu baranya. Tapi di sisi lain dengan akuisisi nikel related companies juga membuat Harum ini terbawa arus ya, hari ini juga ikut mengalami pelemahan karena terpantau beberapa saham yang bergerak di nikel juga bergerak melemah, berjalan sesuai dengan kondisi IHSG hari ini turut melemah. Oh baik Mbak, iya terkait dengan Antam juga tadi ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari prospek dari 2020 kan baru saja rilis tuh ya terkait dengan laba bersihnya ini naiknya luar biasa nih Antam ya Mbak, di lebih besar sekitar 400% daripada tahun sebelumnya, walaupun secara earning ini masih lebih bagus 2019, tapi kalau misalkan dari segi profit ini justru Antam ini menaik sekitar 492%, luar biasa berarti Antam ya. Jadi layak dikoleksi Mbak Antam. Entry level di berapa nih Mbak? Ya, Antam sendiri hari ini kita lihat melemah ya di level tadi terakhir kalau nggak salah saya lihat di 2290. Mungkin ini bisa dicermati juga untuk Antam ini support menarik. Sebentar saya lihat dulu harganya untuk Antam ini di kisaran level. Nah, sekarang posisinya closing di sesi pertama di 2300 ya. Mungkin kita lihat Antam akan menguji support di level 2270. Ini mungkin menarik juga buat teman-teman investor untuk perhatikan. Oke, Antam 2270 memang ya, berarti Antam luar biasa. Kinerja ini justru impresif di tahun 2020 dengan kenaikan laba sekitar 492%. Jadi memang laba bersih Antam pada tahun 2020 berada di 1,15 triliun, padahal di tahun 2019 laba bersih Antam ini hanya 193 miliar rupiah. Oke, baik Mbak Zabrina. Jadi sobat investor yang mau bertanya lagi silahkan ada di kolom komentar. Nih Mbak Zabrina ada pertanyaan lagi dari sobat investor. Bagaimana proyeksi dividen emiten batubara untuk tahun ini? Wah, Mbak Zabrina ini berarti sobat investor pengen yang instan-instan. Dividen gimana Mbak? Tadi kan kita udah singgung-singgung sedikit, tapi coba mungkin lebih didetailkan lagi tentang dividen. Iya, untuk dividen ini biasanya tadi disampaikan bahwa secara historical kalau untuk PTBA sendiri ini range-nya di level 70 hingga 75% untuk dividen payout ratio. Dan kembali lagi kita akan masih menunggu dari manajemen sendiri, RUPS-nya ini kan akan terjadi di tanggal 29 Maret 2021. Jadi mungkin nanti apa yang disampaikan manajemen terkait guidance di tahun 2021 juga dan tahun 2022 ini juga bisa menjadi perhatian juga oleh para investor. Dan termasuk kita tahu juga bahwa PTBA ini kan termasuk IDX High Dividend 20 ya. Jadi ini memang karena kategori dividen yield-nya cukup besar, membuat PTBA sendiri masuk ke dividen tersebut. Tapi perlu diperhatikan kembali lagi, jangan sampai ada yang namanya dividen trap ya, karena banyak teman-teman investor masuk karena mengejar dividen, tapi kembali lagi ternyata ketika sudah ex dividen ini biasanya juga mengalami pelemahan gitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga dari sisi investor sendiri ya, kebutuhannya seperti apa. Dan kita lihat untuk PTBA, tidak hanya PTBA, nanti juga ada ITMG. Tapi kembali lagi nanti kita akan perhatikan dari sisi manajemen sendiri ya, karena kita tahu kan tahun 2019 tadi Mbak Clara bilang kinerjanya lebih better meski tahun 2020 mengalami pelemahan gitu ya. Tapi kita akan lihat nanti kan 2021 punya dividen ini based on profit di tahun 2020. Jadi nanti mungkin management guidance yang akan memperkirakan seperti apa. Tapi kalau PTBA sendiri secara historical di kisaran 70 hingga 75%. 70 hingga 75%. Wah, ini yang seneng nih yang pegang saham PTBA ya Mbak Zabrina ya. Tapi ya hati-hati juga sobat investor, tuh tadi Mbak Zabrina bilang tentang dividen trap ya. Pengen dividennya nggak taunya nanti buntung di kemudian harinya. Jadi harus lihat lagi, balik lagi ke fundamental dari perusahaannya itu sendiri. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari sobat investor Mbak Zabrina. Ternyata banyak yang antusias ya. Berarti kita bisa bilang di sobat investor banyak yang naruh di saham sektor energi nih kayaknya nih. Nah, Mbak Zabrina, selain Antam, perusahaan pertambangan apa yang bagus prospeknya? Selain Antam katanya Mbak. Sorry Mbak, tadi
Oh, sorry, tadi agak keputus mungkin sinyalnya. Nggak bisa diulang lagi, Oke. Mbak? Oke, tadi pertanyaannya adalah selain Antam, perusahaan pertambangan apa yang bagus prospeknya menurut Mbak Sabrina? Ya, untuk selain Antam mungkin bisa diperhatikan juga MDKA ya dari sisi Oh, Cooper. MDKA. Karena kita lihat MDKA sendiri juga ini kan bergerak kontribusinya antara coal dan juga gold. Sementara kita lihat untuk harga coal dan gold ini juga belakangan juga mengalami kenaikan sisi fundamental. Dan juga kita tahu di tahun 2020 juga meski kinerja dari industri pandemi ini membuat beberapa industri mengalami pelemahan, tapi untuk MDK sendiri secara return saham ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi saya lihat sih MDK sendiri masih menarik ya untuk tahun 2021 ini. Oke, jadi selain Antam begitu ya, MDKA bisa dilirik. Tuh sobat investor terjawab ya berarti ya. MDKA nih jagoan dari Mbak Sabrina untuk sektor energi. Dan juga Mbak Sabrina ada lagi nih yang nanya. Mbak Sabrina masih semangat nggak untuk jawabinnya nih? Semangat kok, Mbak. Semangat ya. Tapi udah makan siang belum Mbak? Udah jam 12 nih. Nanti pingsan di tengah-tengah nggak? Udah. Udah Udah ya. kok, Mbak. Mbak Clara Iya. udah makan siang, makanya aku banyak banget yang nanya Mbak Clara udah makan belum nih? Aku nggak ngelihat. Kalau aku ngelihat kolom komentar nanti aku nggak bisa fokus. Iya Mbak Sabrina, aku udah makan. Dan ini juga Mbak Sabrina, kita lanjut nih ada sobat investor yang sebenarnya bukan ada, banyak sobat investor yang nanya. Kita sampai tim redaksi ini sampai bingung nih milihnya pertanyaan mana. Tapi ini ada pertanyaan yang relatable nih. Bagaimana cara untuk melihat siklus yang up and down pada sektor pertambangan ya? Begitu Mbak Sabrina. Ya, kalau untuk sektor pertambangan sih, kalau saya lihat biasanya memang kalau setiap industri itu ada yang up and down ya. Misalnya kalau sektor consumer mungkin mendekati musim atau season Lebaran, nanti di second quarter ini mengalami kenaikan dan juga fourth quarter menghadapi New Year dan juga tahun baru, New Year dan juga Natal itu biasanya juga mengalami kenaikan. Namun di sisi lain kalau pertambangan ini sangat dipengaruhi dengan adanya season seperti winter season. Nah, kita lihat biasanya di bulan Desember itu harga batu bara acuan itu mengalami kenaikan karena kembali lagi secara demand kan naik ya. Tadi Mbak Clara juga bilang bahwa kondisi musim dingin itu tentunya batu bara semakin permintaannya semakin besar seperti itu. Jadi untuk secara up and down biasanya up itu di fourth quarter untuk sektor pertambangan secara historikal seperti itu. Jadi memang kita melihat dari winter season atau hot season gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari secara tren, memang Desember itu demand-nya lagi naik karena memang seluruh negara lagi winter begitu ya untuk yang 4 musim. Oke, baik. Jadi itu indikatornya ya sobat investor. Sektor-sektor manapun pasti memiliki indikator dan kalau untuk sektor pertambangan sendiri ini tergantung dari musimnya begitu. Mbak Sabrina masih ada pertanyaan. Mbak Sabrina masih mau jawab? Mau dong. Boleh. Iya Mbak. Iya Mbak, ada satu pertanyaan lagi dari sobat investor, yaitu terkait dengan bagaimana dengan timah termasuk TINS. Sentimen apa saja buat TINS? Koneksi saya ya Mbak ya. Sekarang udah oke? Loading gitu loh. Oke sih, better. Oke, better lah ya. Semoga ya. Ini soalnya di penghujung-penghujung nih. Semoga nggak ada apa-apa ya Mbak ya. Oke, ini ada sobat investor. Kita kan tadi udah bahas tentang emas, batu bara. Ini ada yang menanyakan terkait dengan timah. Langsung saja ke emitennya TINS. Bagaimana itu Mbak TINS? Ya, untuk TINS sendiri laporan keuangannya below dan konsensus ya. Karena kita lihat juga untuk timah kemarin juga baru saya merilis laporan keuangan nampaknya tidak sesuai dengan konsensus yang diperkirakan. Begitupun juga dengan analis kami dari Cipta Dana yang mengcover company TINS gitu ya. Sehingga mungkin kalau diperhatikan secara harga, TINS sendiri hari ini berada di level sebentar. Untuk TINS, bahkan hampir auto reject bawah ya TINS hari ini di 1.905. Jadi memang ini perlu diperhatikan karena ini merespon kinerja yang tidak inline dengan ekspektasi para analis dan juga konsensus gitu.
Jadi mungkin nanti bisa dicermati juga untuk level-level mungkin saat ini sih lebih baik di avoid terlebih dahulu karena ini potensi melemah masih cukup besar. Jadi lebih baik untuk tidak masuk ke teens terlebih dahulu ya saat ini ya. Oke, itu sobat investor untuk nanya dulu ya, teens gimana? Itu pasti udah ancang-ancang nih ya, karena memang harganya valuasinya lagi sangat murah begitu ya, karena mau hampir ke auto reject bawah. Ya, semoga di avoid dulu untuk saham teens begitu. Dan juga sobat investor, kita ini udah di penghujung. Mbak Zabrina, terima kasih sudah mau bergabung sama IDX Channel di break time kali ini. Semoga Mbak Zabrina kalau diundang lagi ya sama IDX Channel jangan kapok ya. Ya, betul Mbak. Iya Mbak Zabrina, terima kasih atas eksplanasinya terkait dengan sektor pertambangan di siang hari ini di hari Senin. Mbak Zabrina terus semangat ya. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya Mbak Sehat Zabrina. selalu ya Mbak. Sehat selalu Mbak. Ya, sehat selalu Mbak. Ya Mbak. Ya, dan sobat investor, terima kasih sudah menyaksikan IG Live Break Time kali ini dengan Mbak Zabrina selaku Head Online Trading dari Cipta dan Sekuritas Asia. Dan juga sobat investor jangan lupa nonton IDX Channel di IndiHome, First Media, dan MNC Vision. Dan jangan juga lupa follow akun dari IDX Channel @IDX_channel. Dan juga kita juga punya YouTube loh, YouTube IDX Channel. Dan ya, sekian IG Live kali ini. Semoga bisa bertemu di IG Live seterusnya. Sampai jumpa.